Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi vektor, yaitu tentang proyeksi vektor bagian pertama. Definisi secara umum, proyeksi vektor adalah gambar dari sebuah vektor terhadap vektor lainnya yang berupa vektor baru pada vektor yang akan menjadi bidang proyeksi. Nah, dalam hal ini, dalam menentukan proyeksi vektor minimal harus ada dua buah vektor, yaitu vektor yang pertama adalah vektor yang akan diproyeksikan, lalu yang kedua, vektor yang menjadi bidang proyeksi atau menjadi alas dari vektor lainnya. Kemudian langkah untuk menentukan proyeksi pada vektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Hubungkan dua buah vektor yang akan diproyeksikan satu sama lain. Artinya, dua buah vektor yang dihubungkan satu sama lain akan membentuk satu titik potong yang merupakan pertemuan atau perpotongan dari dua buah vektor. Lalu yang kedua, tarik tegak lurus ujung vektor yang akan diproyeksikan hingga titik proyeksi terletak pada vektor yang menjadi bidang proyeksi vektor. Dalam hal ini, untuk vektor yang akan diproyeksikan setelah ditarik tegak lurus, maka akan membentuk satu titik potong pada proyeksi lainnya yang terletak pada bidang proyeksi vektor. Kemudian yang ketiga, proyeksi vektor diperoleh dengan menghubungkan titik proyeksi pada langkah kedua terhadap titik potong vektor, yaitu titik mula-mula saat menjadi perpotongan antara dua buah vektor. Contoh untuk menentukan proyeksi vektor. Gambarkanlah hasil proyeksi vektor A pada vektor B dari gambar berikut. Nah, untuk kasus contoh soal nomor 1, 2, dan 3 menggunakan vektor posisi, yaitu terdapat titik O ke A atau vektor posisi OA dinamakan oleh A kecil. Kemudian vektor posisi OB dinamakan oleh B kecil. Nah, dalam hal ini sesuai dengan vektor posisinya, yaitu OA adalah A kecil dikurang O kecil menjadi A kecil karena titik O adalah titik asal. Kemudian yang kedua, untuk OB sendiri merupakan vektor B dikurangi oleh vektor O sama dengan vektor B. Nah, itulah alasan kenapa OA disebut dengan vektor A kecil, OB disebut dengan vektor B kecil. Nah, sekarang langkah pertama, hubungkan antara dua buah vektor. Sudah ketemu di titik O ya. Antara vektor OA dengan vektor OB sudah bertemu di titik potong, yaitu satu titik O saja. Nah, sekarang yang dipinta adalah hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor yang akan diproyeksikan adalah A, dan bidang proyeksinya adalah B. Dalam hal ini, OB merupakan bidang proyeksi, karena sesuai dengan yang ditanya, yaitu hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, jika sudah bertemu seperti ini, maka tarik tegak lurus dari vektor A yang merupakan vektor yang akan diproyeksikan. Setelah ditarik tegak lurus, maka akan terbentuk garis kurang lebih seperti ini. Nah, dapat titik potongnya yang baru kita anggap sebagai vektor C atau vektor OC, sehingga dari titik O ke C pada langkah ketiga akan menjadi vektor baru, yaitu garis O ke C, atau ditulis dengan C kecil dikurangi oleh O kecil sama dengan vektor C kecil. Inilah yang disebut dengan proyeksi dari vektor A pada vektor B. Mudah ya. Nah, terus yang kedua, vektor OB-nya lebih pendek daripada vektor OA-nya, yaitu vektor OA adalah A kecil, kemudian vektor OB adalah B kecil. Nah, yang dipinta adalah vektor OA ditarik tegak lurus, karena OA sebagai vektor yang diproyeksikan terhadap vektor OB. Nah, tarikan tegak lurus hingga membentuk siku-siku terhadap vektor OB. Ketika tidak memiliki panjang dari vektor O ke B menjadi titik potong, maka perlu ditarik garis hingga menemu titik potong tersebut di satu titik yang saling tegak lurus. Anggap vektor C di sini. Nah, pertemuan titik potongnya antara OB dengan OA terletak di titik O, sehingga garis O ke C yaitu sama dengan C kecil dikurangi O kecil, atau disebut dengan vektor C kecil,
merupakan proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, sekarang untuk nomor 3, sama kasusnya dengan nomor 2, yaitu proyeksi vektor OA terhadap vektor OB, di mana OA lebih panjang daripada OB, sehingga setelah ditarik tegak lurus, maka akan membentuk siku-siku. Nah, kemudian tarik garis untuk memperpanjang garis OB. Titik potongnya diberi nama C, sehingga di sini adalah membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat. Maka garis O ke C merupakan proyeksi vektor OA atau A kecil terhadap vektor OB, atau dituliskan sebagai B kecil. Bagian pertama yaitu A, panjang proyeksi vektor. Jika terdapat vektor OA atau A kecil dan vektor OB sama dengan B kecil, maka terdapat sebuah titik C yang merupakan proyeksi titik A pada garis OB, sehingga garis OC atau vektor OC merupakan vektor baru yang dinyatakan dengan vektor C kecil. Nah, panjang proyeksi vektor dapat dinyatakan dengan harga mutlak atau nilai mutlak dari C. Maka ketentuannya terbagi menjadi 2. Jika terdapat pada soal panjang proyeksi skalar ortogonal, maka merupakan panjang vektor yang dihasilkan dari proyeksi dua buah vektor dan dinyatakan dengan nilai mutlak terhadap P, di mana P di sendiri adalah panjang proyeksi skalar antara dua buah vektor, di mana vektor yang pertama adalah yang akan diproyeksikan dan vektor yang kedua adalah merupakan bidang proyeksi. Kemudian yang kedua, ketika kata panjang dihilangkan menjadi proyeksi skalar ortogonal, merupakan hasil proyeksi antara dua buah vektor, yaitu vektor yang diproyeksikan dengan vektor yang menjadi bidang proyeksi, dipengaruhi oleh arah pada vektor. Jadi, secara umum untuk nomor 2 di sini bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif. Ketika bernilai positif, maka dia akan menjadi searah, dan negatif ketika berlawanan arah dengan vektor pendukungnya atau pembentuknya. Dalam menentukan panjang proyeksi skalar ortogonal dua buah vektor, dapat menggunakan konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat trigonometri dasar, dan yang kedua adalah nilai sudut antara dua buah vektor, yaitu sebagai berikut. Untuk trigonometri dasar, pada nomor 1, jika terdapat sebuah segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-sikunya adalah B, dan terdapat sudut theta di titik sudut A, sehingga sudut theta adalah sudut B, AC, atau CAB. Sedangkan sifat trigonometri dasar, terdapat sin, cos, dan tan, di mana nilai sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring, yang disingkat demi, atau dikatakan oleh sin demi. Lalu cos theta adalah sisi samping dibagi sisi miring, yang disingkat sa per mi, atau dibaca cos sami. Tan theta adalah sisi depan dibagi sisi samping, disingkat oleh d per sa, atau dibaca tan desa. Sehingga untuk menghafalnya sin demi, cos sami, tan desa. Nah, sekarang arti depan dan miring di sini adalah sisi depan sudut theta. Nah, patokan dari sudut theta yaitu di depan sudut theta ada garis BC, maka sisi depannya adalah BC. Sedangkan sisi miring, sisi yang di depan sudut siku-siku. Nah, siku-sikunya di B. Di depan sudut siku-siku adalah garis AC, maka miringnya adalah AC. Sisanya samping adalah sisi yang berada di samping sudut theta, yaitu garis AB, dibagi miringnya adalah sama AC, lalu depan per samping, depannya adalah BC, dibagi oleh sisi sampingnya adalah AB. Atau bisa dikatakan untuk nilai tan theta merupakan pembagian sin theta oleh cos theta. Nah, untuk yang kedua, sudut antara dua buah vektor. Jika terdapat dua buah vektor A dan B membentuk sudut theta, maka berlaku sifat cos theta sama dengan A dot B dibagi oleh
panjang A dikali oleh panjang B. Inilah cara mencari nilai cos theta yang terbentuk antara dua buah vektor. Jika terdapat vektor OA sama dengan A kecil dan vektor OB sama dengan B kecil dinyatakan dengan gambar sebagai berikut, yaitu garis O ke A adalah A kecil dan garis O ke B adalah B kecil, maka gambar proyeksi vektor A pada B adalah seperti apa? Nah, caranya sama. Tarik tegak lurus dari titik A sebagai perwakilan dari vektor OA atau A kecil terhadap vektor OB sebagai bidang proyeksi dengan gambar sebagai berikut, yaitu bentuk garis hingga tegak lurus membentuk titik potong, anggap C di sini, maka hubungkan garis antara titik O ke titik C dinamakan dengan vektor OC atau C kecil, di mana vektor OC atau C kecil merupakan proyeksi vektor A pada proyeksi vektor B. Nah, setelah mendapatkan vektor C yang merupakan proyeksi vektor A pada vektor B, maka terdapat nilai mutlak dari C yang merupakan panjang dari vektor C. Nah, untuk panjang vektor C dinamakan mutlak dari C. Untuk panjang vektor A atau A kecil dinamakan nilai mutlak dari vektor A kecil. Menggunakan sifat dari trigonometri, maka cos theta adalah samping dibagi dengan miring, di mana pada gambar sudut yang terbentuk adalah titik O, sehingga garis AC adalah sisi depan sudut, garis OC adalah sisi samping sudut, dan garis AO merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku OCA. Untuk cos theta diberlakukan sisi samping dibagi miring, maka karena bentuknya adalah panjang atau nilai dari sebuah angka pada vektor OC, maka sampingnya adalah nilai mutlak C dibagi dengan sisi miringnya, yaitu nilai mutlak vektor A. Ketika dikali silang, maka diperoleh vektor C sama dengan vektor A dikalikan oleh cos theta. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan nilai sudut antara dua buah vektor asal. Vektor asal artinya vektor OA dengan vektor OB, maka berlaku sifat cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikalikan dengan panjang B. Nah, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, maka nilainya tinggal disubstitusikan dari persamaan pertama ke persamaan kedua, di mana persamaan pertama nilai cos theta-nya adalah panjang vektor C dibagi panjang vektor A, maka berlaku, saya tuliskan dulu, untuk persamaan kedua cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Cos theta diganti menjadi panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor A sama dengan A didotkan dengan B dibagi oleh panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Nah, ketika dikali silang, maka vektor A dibagi vektor A adalah 1, sehingga menghasilkan vektor C memiliki panjang A dot B dibagi oleh panjang vektor B. Karena merupakan panjang, maka nilainya harus harga nilai mutlak. Artinya, panjang vektor tidak boleh bernilai negatif. Nah, dari sini mendapatkan sebuah bentuk, yaitu panjang vektor C adalah A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Kesimpulannya adalah yang pertama, panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah, kita misalkan panjang vektor C, yaitu sama dengan nilai mutlak dari perkalian dot vektor A dot B dibagi oleh panjang vektor B. Kemudian yang kedua, proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah C, yaitu sama dengan A dot B dibagi oleh panjang B, di mana panjang proyeksi skalar ortogonal A pada B tidak boleh bernilai negatif karena berupa nilai atau besaran untuk nomor 1. Lalu keterangan yang kedua, pada poin 2, proyeksi skalar ortogonal A pada B
boleh bernilai negatif ataupun positif. Karena selain nilai atau besaran, nilai pada poin 2 akan menghasilkan arah vektor. Contoh soal 1. Diketahui vektor A sama dengan 3i tambah 4j min 5k dan vektor B sama dengan 2i dikurang 3j plus 4k, maka tentukan panjang proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Nah, diketahui vektor A-nya sudah ada dan vektor B-nya sudah ada, maka yang dipinta adalah panjang proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B. Kita misalkan adalah C dengan sifat A dot B dibagi oleh panjang B, jangan lupa diberi nilai mutlak karena diketahuinya adalah panjang proyeksi skalar ortogonal A pada B. Ada kata panjang pada soal nomor 1. Nah, untuk nilai A dot B nya dicari terlebih dahulu, yaitu sama dengan vektor A nya adalah 3, 4 dan min 5, dot dari vektor B nya adalah 2, min 3 dan 4, susun dengan vektor kolom boleh, vektor baris boleh, ataupun vektor posisi boleh. Nah, untuk mencari nilai A dot B, yaitu atas dikalikan dengan atas, 3 kali 2 ditambah 4 kali min 3 ditambah min 5 dikalikan oleh 4, dimana hasil A dot B sama dengan 3 kali 2 adalah 6, plus kali minus adalah minus, 4 kali 3 adalah 12, min 5 kali 4 adalah min 20, menghasilkan nilai minus 26 untuk nilai A dot B. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai A dot B, maka cari panjang B, di mana panjang B sendiri dengan menggunakan sifat atau rumus dari panjang sebuah vektor, masing-masing dari komponen vektor B dikuadratkan lalu dijumlahkan, yaitu 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dimana 2 kuadrat adalah 4, kemudian ditambah 9 ditambah 16, yaitu akar dari 29. Nah, untuk menentukan panjang proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada B, maka tinggal masukkan sifatnya ke dalam nilai mutlak A dot B dibagi oleh panjang vektor B, sama dengan A dot B nya sudah ada, minus 26 per panjang vektor B nya sudah ada, akar dari 29, lalu diberi nilai mutlak, menghasilkan karena nilai mutlak maka tidak ada negatif, langsung dipositifkan, yaitu 26 per akar dari 29. Kalau di PG nggak ada atau di isian tidak ada, kali sekawan, yaitu akar 29 per akar 29, dimana akar 29 kali akar 29 adalah 29, maka hasilnya menjadi 26 per 29 dikali akar 29. Inilah panjang proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Contoh soal 2. Diketahui vektor P sama dengan 2i plus 3j plus 2k, vektor Q sama dengan 4i min 2j plus k, dan terakhir vektor R sama dengan i plus 2j plus 11k, maka panjang proyeksi vektor P pada Q min R adalah seperti apa atau berapa hasilnya. Untuk nomor 2, vektor P, Q, R sudah diketahui, dan diketahui pula rumus panjang proyeksi vektor adalah C, yaitu nilai mutlak dari A dot B dibagi panjang vektor B. Nah, karena soalnya berbeda dengan rumusnya atau lambangnya berbeda, maka ketika terdapat proyeksi vektor P pada Q min R, maka yang depan kita anggap sebagai A, yang belakang dianggap sebagai B. Sehingga vektor A-nya adalah sebagai P, yaitu vektornya 2, 3, dan 2 dituliskan sebagai vektor kolom. Kemudian pengganti vektor B-nya yaitu Q min R, dimana Q-nya sendiri sudah ada 4, min 2, dan 1, dan vektor R-nya dimulai dari 1, 2, dan 11. Nah, 4 dikurang 1 adalah 3, kemudian min 2 dikurang 2 adalah min 4, 1 dikurang 11 adalah min 10. Nah, kalau sudah, maka cari nilai panjang vektor C dengan A dan B sudah diberikan nilainya. Untuk A dot B sama dengan A nya sudah ada 2, 3, 2,
kemudian dot dari B 3, min 4, dan min 10, maka akan menjadi 2 kali 3 ditambah yang tengah dengan yang tengah, kemudian ditambah 2 dikalikan min 10. Nah, akan menghasilkan nilai A dot B nya adalah sebagai berikut, yaitu 2 kali 3 6, minus 12, minus 20, menghasilkan nilai minus 26. Nah, untuk panjang vektor B diketahui dengan cara akar dari 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah minus 10 pangkat 2. Nah, 3 kuadrat adalah 9, kemudian ditambah oleh 16, hasil dari min 4 kuadrat ditambah oleh 100, maka akan jadi akar 125, dimana akar 125 adalah 25 kali 5, maka akan menjadi 5 akar 5. Ketika sudah mendapatkan nilai A dot B serta nilai panjang B, maka nilai C bisa dicari, yaitu dengan mengganti nilai A dot B nya serta panjang vektor B nya menjadi minus 26 dibagi oleh 5 akar 5. Nilai mutlak dari minus adalah positif 26 dibagi 5 akar 5, sekawan akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5, maka menjadi 26 per 5 kali 5 dikali oleh akar 5 menjadi 26 per 25 akar 5. Inilah panjang proyeksi dari nomor 2 untuk vektor P pada Q min R.